Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Mayangsari dari kelas manajemen A3. Di sini saya akan mengerjakan tugas remedial UTS. Nah, ini soalnya, langsung saja kita ke cara pengerjaannya. Langsung aja. Jadi si Dapa Jewelry ini membuat kalung dan gelang dari emas dan platina. Si Dapa Jewelry ini mempunyai 40 ons emas dan 40 ons platina. Nah, ini kita tulis dulu ya soalnya teman-teman. Jadi kalung, gelang, emas, platina, dan laba. Nah, di sini kalung membutuhkan 2 ons emas dan 4 ons platina, sementara gelang membutuhkan 4 ons emas dan 2 ons platina. Nah, laba dari kalung ini adalah $800 dan laba dari gelang adalah $300. Nah, langsung saja kita ke yang A. Ini kita disuruh merumuskan sebuah model pemrograman linear untuk permasalahan ini. Nah, ini kasusnya tuh memaksimalkan laba ya teman-teman. Jadi kita tulis memaksimalkan, kita tulis rumusnya Z sama dengan 800x1 ditambah 300x2. Nah teman-teman, di sini kita langsung tulis kendala satunya. Kendala satunya ini adalah 2, kita tulis 2x1 ditambah 4x2 kurang dari 40, dan kendala 2-nya sama dengan 4x1 ditambah 2x2 kurang dari 40. Nah, syaratnya x1 x2 lebih dari 0. Nah, setelah mengerjakan yang A, mari kita mengerjakan yang B. Yang B ini kita disuruh untuk pecahkan model ini dengan menggunakan analisis grafis. Nah, kita tulis dulu kendala satunya, 2x1 ditambah 4x2 kurang dari 40, 2x1 tambah 4x2 sama dengan 40. Dan jika x1 sama dengan 0, maka 2 kali 0 ditambah 4x2 sama dengan 40, 4x2 sama dengan 40, x2 sama dengan 10. Jadi titik potongnya 0,10. Nah, jika x2 sama dengan 0, maka 2x1 ditambah 4 dikali 0 sama dengan 40, 2x1 sama dengan 40, x1 sama dengan 20, maka titik potongnya adalah 20,0. Nah, selanjutnya kita ke kendala 2 ya teman-teman. Nah, lanjut di kendala 2. Nah, kita tulis 4x1 plus 2x2 kurang dari 40. 4x1 plus 2x2 sama dengan 40. Jika x1 sama dengan 0, maka 4 kali 0 plus 2x2 sama dengan 40. 2x2 sama dengan 40, x2 sama dengan 20. Jadi titik potongnya itu 0,20. Dan jika x2 sama dengan 0, maka 4x1 ditambah 2 sama dengan 0 sama dengan 40, 4x1 sama dengan 40, x1 sama dengan 10. Jadi titik potongnya adalah 10,0.
Nah, kita lanjut untuk membuat grafik terlebih dahulu ya teman-teman. Ini saya sedang membuat grafiknya terlebih dahulu. Nah, ini sudah jadi, mari kita isi. Nah, untuk di atas kita sumbu X2 dan yang ini kita X1. Nah, untuk titik kendala 1 ini di X1 nya kita bikin 10 dan X2 nya kita taruh 20. Nah, untuk kendala 2 kita tulis 20 dan 10 di X2 nya. Nah, ini kita tinggal tarik aja kendala satunya 20,0 ke 0,10 dan kendala 2 nya dari 0,20 ke 10,0. Nah, kita kasih titiknya dan kita tulis titik A itu 0,10, titik B nya kita belum tahu dan akan kita cari, titik C nya 10,0. Nah, kita akan mencari titik B karena tadi titik B kita belum tahu. Nah, di sini kita akan mencari titik B. Titik B itu perpotongan dari K1 dan K2 ya teman-teman. Nah, kita tulis K1 atau kendala 1 yaitu 2X1 ditambah 4X2 sama dengan 40 dan kendala 2 nya yaitu 4X1 ditambah 2X2 sama dengan 40. Di sini kita akan melakukan eliminasi dari kedua kendala ini. Nah, kita akan kalikan dulu ya teman-teman biar nanti sama angkanya. Untuk kendala 1 aku kalikan dengan 2 dan untuk kendala 2 aku kalikan dengan 1. Nah, ini kita tinggal kali-kalikan aja ya. 2 dikali 2 adalah 4, jadi 4X1 ditambah 4 dikali 2 jadi 8X2 sama dengan 80, karena 40 dikali 2 sama dengan 80. Nah, yang kendala 2 nya ini 4 dikali 1 yaitu 4X1 ditambah 2 dikali 1 yaitu 2X2. Nah, di sini aku akan mengeliminasi yang X1 ya teman-teman. Nah, kita coret yang X1 nya, kita kurangi 8 dikurangi 2 jadi 6X2 sama dengan 40 dan X2 sama dengan 40 dibagi 6 yaitu 6,66. Nah, lanjut kita akan mensubstitusikan X2 sama dengan 6,66 ke K2. Nah, jadi sama dengan 4X1 ditambah 2X2 sama dengan 40. 4X1 ditambah 2X2 nya kan 6,66. Nah, kita taruh 6,66 sama dengan 40. 4X1 ditambah 2 dikali 6,6 yaitu 13,32 sama dengan 40. 4X1 sama dengan 40 diambil 13,32. Nah, 4X1 sama dengan 40 diambil 13,2 yaitu 26,68. Nah, X1 sama dengan 6,67. Nah, jadi titik potong B yaitu 6,67,6,66. Nah, kita sudah
ketemu nih titik potong B-nya. Selanjutnya kita ke titik solusi. Nah, di sini aku sudah membuat tabelnya teman-teman. Jadi kita isi dulu tabelnya dengan titik solusi. Z-nya itu 800 X1 plus 300 X2. Nah, yang kolom ketiga itu titik solusinya. Nah, terus solusi optimal. Nah, kita tulis yang titik solusi A itu adalah 0,10 ya, titik B itu 6,67,6,66, titik C adalah 10,0. Nah, lalu kita langsung jumlahkan saja. 800 dikali 0 ditambah 300 dikali 10. 800 dikali 0, 0 ditambah 300 dikali 10 yaitu 3000. Nah, kita simpan di titik solusinya 3000. Nah, kita lanjut ke titik B. 800 dikali 6,67 ditambah 300 dikali 6,66. Ini tidak muat, maaf ya teman-teman, jadi kita paksain aja. 800 dikali 6,67 itu sama dengan 5336 ditambah 300 dikali 6,66 sama dengan 1998. Jadi totalnya itu 7334 kita taruh di titik solusi. Nah, teman-teman, kita lanjut ke yang C. 800 dikali 10 ditambah 300 dikali 0, totalnya 8000 ditambah 0 jadi 8000 ya, kita tulis 8000. Nah, setelah itu dapat kita lihat ya teman-teman, jadi nilai yang paling maksimalnya itu berada di titik C. Mari kita tulis di titik C nilai maksimal ya teman-teman. Ini nilai maksimalnya berada di titik C. Nah, jadi untuk kesimpulannya, si Dava Jewelry ini memproduksi 10 kalung dengan laba maksimalnya itu jadi berapa teman-teman? Ya, 8000. Nah, kita sudah mengerjakan soal nomor 1, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2. Ini kita disuruh menggunakan metode FAM ya teman-teman. Saya akan menulis dulu soalnya, lalu akan saya jelaskan. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menuliskan soalnya dan langsung saja kita kerjakan. Di metode FAM ini kita mencari selisih paling kecil ya teman-teman. Nah, kita dari baris dulu, ini selisih dari 5 sama 6 yaitu 1, dan yang kedua kita selisihnya itu 3 dari 4 sama 7, dan ini selisihnya 3 juga. Nah, tinggal yang kolom ya teman-teman, sama kita pilih juga angka yang paling terkecilnya. Nah, ini selisihnya 4 dan yang ini 1. Oke, kita mulai dari angka selisih paling terbesar dulu teman-teman. Nah, kita mulai dari angka 4 ya teman-teman. Nah, kita cari permintaan sama supply-nya yang paling kecil, 110 sama 100, yang paling kecilnya adalah 100. Kita tulis 100. Nah, yang 4-nya kita coret. Nah, kita close. Nah, kita cari selisihnya lagi. Nah, yang ini masih tetap 1, yang serang diganti 1, yang perangkas masih 1, ini juga tetap, ini tetap, dan tetap. Kita cari yang selisihnya terbesar adalah, nah, kita cari angka yang terkecil jadi 700. Nah, kita close.
tiganya kita coret. Nah, kita sisihkan lagi, rangkas turunkan 6. Nah, kita cari angka yang paling terkecil adalah 60, karena 60 dan 800 masih kecil 6. Nah, kita close 6-nya, serang kita turunkan 9, cilegon kita turunkan 5. Nah, yang paling terbesar selisihnya adalah 9. Kita cari 110, diambil 100 yaitu 10. Dan yang 5 adalah 80 diambil 70 yaitu 10. Nah, setelah ini kita akan jumlahkan ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, mari kita jumlahkan semua. Kita jumlahkan yang ada angkanya ya teman-teman. Jadi $5 dikali 10 ditambah $9 dikali 10 ditambah $6 dikali 60 ditambah $4 kali 70 ditambah $4 dikali 100. Nah, baik, kita jumlahkan aja. 50 ditambah 90 ditambah 260 ditambah 280 ditambah 400. Kita totalkan jadi 1180. Nah, ini kita sudah ketemu hasilnya teman-teman. Nah, lanjut kita mengerjakan tugas nomor 3. Ini soalnya di sini kita disuruh menentukan ya teman-teman, siapa yang cocok di pekerjaan masing-masing. Nah, saya tulis dulu angka-angkanya supaya lebih mudah dan cepat. Untuk yang pertama kita bikin baris terlebih dahulu. Jadi di baris ini kita cari angka terkecil dari baris. Di David ada 5, di Ki 2. Kita cari angka yang paling terkecilnya teman-teman. Nah, setelah kita dapat angka yang terkecilnya, kita akan buat kolom. Nah, kita mulai kurangi angka-angka yang sudah kita tandai tadi. 9 dikurangi 5 yaitu 4. 5 dikurangi 5 0. 11 dikurangi 5 6 dan 9 dikurangi 5 4. Nah, lanjut ke David. 10 dikurangi 2 8 0 2 4. 6 dikurangi 5 1 2 9 0. Nah, kita lanjutkan seperti itu ya teman-teman. Seperti di baris, kita juga cari angka yang terkecil tapi ini di kolomnya. Nah, untuk pelayan kita ambil 1. Yang cuci ini kita bulatin 0 semua teman-teman. Nah, lanjut ke masak juga, terus kita ke kasir. Selanjutnya kita membuat kolom teman-teman. Jadi angka yang sudah kita buatin tadi itu sama kayak baris, kita kurangin. Nah, langsung aja 4 dikurangi 1 3 7 0 1. Nah, kalau 0 kita tulis lagi. Nah, kita kurang-kurangin ya teman-teman semuanya. Nah, lanjut ke garis buatan. Kita tulis angka-angka yang sudah kita tadi temukan di kolom. Kita tulis, kita masukkan ke garis buatan. Nah, kita tulis semuanya teman-teman. Setelah ini kita akan bikin garis buatannya ya teman-teman. Kita akan membuat garis buatan. Nah, untuk garis buatan kita cari 0 terbanyak yaitu di cuci piring. Nah, kita coret lagi yang 0-nya ada banyak. Kita utamain yang 0-nya terbanyak dulu ya teman-teman. Nah, ini garisnya masih 3, berarti belum optimal. Nah, kalau belum optimal gini, kita tulis di sininya belum optimal. Nah, gimana supaya bisa optimal? Kita harus bikin lagi ke teman-teman garis buatannya dengan cara di minus 1, diambil 1 ya teman-teman. Kita ambil 1 semuanya. Nah, yang kena garis ini kita tambahkan 1 ya teman-teman, karena dia terkena perpotongan. Nah, kita kurangi 1. Nah, teman-teman, ini lanjut kita bakal tulis semua yang ada di situ yang udah kita kurangin 1 nilai-nilainya. Nah, kita tulis aja teman-teman.
Nah, kita membuat garis botol lagi, kita cari 0 yang paling terbanyaknya. Nah, ini sudah 4 garis, berarti kita sudah optimal ya teman-teman. Nah, oke teman-teman. Nah, setelah itu kita lanjut ke alokasi pekerjanya. Nah, di sini sudah saya tulis ya teman-teman. Nah, kita tinggal masukin aja si David ini dapatnya cuci piring. Nah, si Diki ini dapatnya cuci piring dan masak. Nah, untuk si Jagat ini dapatnya pelayan dan kasir. Untuk si Restu dapatnya pelayan dan cuci piring. Nah, karena si David ini sudah cuci piring, si Diki jangan cuci piring ya teman-teman, sama si Restu. Nah, jadi si David dapatnya cuci piring, si Diki dapatnya masak. Nah, si Jagat sama si Restu ini karena si Restu sudah dapat pelayan, si Jagat jangan pelayan ya teman-teman. Jadi si Jagat ini dapatnya kasir, si Restu pelayan. Nah, lanjut kita ke hasil, kita tulis ya teman-teman. Tulis semuanya, lalu akan kita jumlahkan teman-teman. Kita tulis di sininya total, kita jumlahkan jadi hasilnya 17. Nah, ini untuk hasil nomor 3. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4 dan ini soalnya. Nah, soal nomor 4 itu yang pertama kita disuruh untuk menentukan waktu proyek dan jalur kritis. Nah, kita tentukan dulu waktunya. Untuk waktu ini kita menggunakan rumus TA plus 4M plus B dibagi 6. Nah, kita lanjut TA. TA-nya itu sama dengan 2 ditambah 4 dikali 3 ditambah 4 dibagi 6. Nah, kita jumlahkan jadi hasilnya 18 dibagi 6, hasilnya adalah 3. Ini untuk hasil yang TA. Nah, untuk hasil selanjutnya saya tidak akan memakai rumusnya lagi, tapi langsung ke angka-angkanya saja ya teman-teman. Nah, saya akan menyelesaikan ini terlebih dahulu, lalu nanti kita akan membuat jaringan kerjanya. Nah, ini untuk hasilnya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan membuat jaringan kerjanya. Nah, di sini saya mulai mengerjakan jaringan kerja. Nah, ini jaringan kerja yang A. Selanjutnya kita buat jaringan yang B. B itu setelah A, jadi kita bikin di sebelah A, B. Nah, kita tarik garisnya. Kita lanjut ke yang C teman-teman. Nah, kita buat yang C. Nah, yang C ini setelah B, jadi kita tarik B ke C. Nah, setelah itu kita membuat D. Nah, kita buat yang D teman-teman. D itu setelah B, jadi kita tarik lagi E, kita selanjutnya bikin yang E juga setelah B ya teman-teman, jadi masih di daerah yang sama. Kita D, E, nah kita tarik. Nah, selanjutnya kita membuat jaringan kerja yang F ya teman-teman. F itu setelah E. Nah, lanjut kita ke G teman-teman. Nah, kita tulis yang G nya. Oke. Nah, yang G ini dari C atau setelah C. Nah, lanjut kita ke H teman-teman. Nah, kita tulis yang H itu setelah G, jadi kita tarik. Nah, lalu kita tulis yang I nya juga. Nah, kita tulis yang I.
I itu setelah D. Nah, kita pilih J. Kita tulis J itu, oh iya, yang F belum dikasih ini ya teman-teman, maaf ya teman-teman. Nah, J itu setelah F, kita lanjut ke K teman-teman. Kita buat yang K. Nah, K itu dari H, I, dan J ya. Jadi K itu setelah H, I, dan J. Nah, kita lanjut membuat yang L. Nah, L itu setelah K, jadi kita tarik. Nah, maaf teman-teman, saya lupa, jadi K itu setelah C juga ya teman-teman. Jadi kita tarik dari C ke K. Nah, selanjutnya kita buat yang M. Nah, M itu setelah L. Nah, setelah itu kita masukkan angka yang sudah tadi kita tentukan di waktu itu teman-teman. Kita masukkan ke sini semuanya, kita masukkan semua. Nah, kita masukkan semua, ini 4, ini 3, ini 4, ini 6, ini 2, ini 2 juga. Nah, kita langsung masukin aja nilainya. 0 tambah 3, 3 masuk ke B, 3 tambah 6, 9 masuk di C, D, E. Kita kerjakan dulu yang E teman-teman. 9 tambah 1, 10 masuk ke F, tambah 2, 12. Nah, lanjut 10, 12 lanjut ke D, 9 tambah 2 yaitu 11. Kita taruh 11-nya di I. Nah, kita jumlahkan. Nah, lanjut kita ke yang C, 9 tambah 6, 15. Kita taruh 15 masuk sini ya teman-teman. Nah, kita tulis juga 19 di H, dan 19 tambah 4 itu 23 teman-teman. Nah, 23 masuk di K, tambah 6, 29 taruh di L, tambah 2, 31 taruh di M, tambah 2, 33. Nah, 33 taruh, diambil 2 di 31. Nah, 31 masuk, diambil 2 jadi 29 masuk, diambil 6 jadi 23. Nah, 23 masuk di C. Maaf teman-teman, salah teman-teman. Harusnya 23 masuk di H dan 23 masuk di I dan J. Nah, kita taruh ya teman-teman di sini. Kita taruh 23 diambil 3, 20. Nah, ini harusnya 19 ya teman-teman, saya salah. 19 taruh di G, diambil 4, 15. Nah, 15 taruh di C, diambil 6, 9. Nah, yang J ini 23 dikurangi 4, 19. Ini 18 juga. Nah, 19 kita taruh di F, diambil 2, 17. Oh iya teman-teman, ini saya lupa ya nulis 10. Nah, masuk 17, diambil 1 yaitu 16. Nah, lalu kita masukkan di B itu 9, diambil 6, 3 masuk ke F, diambil 3, 0. Nah, selanjutnya kita akan mencari waktu penyelesaiannya.
Jadi waktu penyelesaian itu sama dengan 33 minggu. Nah, jadi jalur kritisnya itu A, B, C, G, H, K, L, M. Nah, itu untuk jalur kritisnya teman-teman. Nah, lanjut kita ke yang B teman-teman, kita ke varian. Nah, rumus varian itu V sama dengan A dikurang B dibagi 6 pangkat 2. Nah, kita mulai cari yang VA. VA itu 4 dikurangi 2 dibagi 6 pangkat 2 sama dengan 2 dibagi 6 pangkat 2, hasilnya adalah 0,11. Lanjut kita ke VB. VB itu adalah 8 dikurang 4 dibagi 6 pangkat 2 sama dengan 4 dibagi 6 pangkat 2 sama dengan 0,44. Lanjut ke yang VC. Nah, VC ini 8 dikurangi 4 dibagi 6 pangkat 2 sama dengan 4 bagi 6 pangkat 2 dibagi sama dengan 0,44. Sama ya teman-teman, sama yang VB. Lanjut kita ke VG ya teman-teman. Nah, VG ini 6 dikurangi 2 dibagi 6. 6 dikurangi 2 yaitu 4 dibagi 6 pangkat 2, hasilnya sama ya teman-teman, 0,44. Nah, kita lanjut lagi ke sebelahnya. Nah, kita lanjut VH sama dengan 6 dikurangi 2 dibagi 6 pangkat 2 yaitu 4 dibagi 6 pangkat 2, hasilnya 0,44 juga ya teman-teman. Nah, lanjut ke VK. VK ini 8 dikurangi 4 dibagi 6 di pangkat 2, 4 dibagi 6 sama dengan hasilnya sama juga, jadi 0,44 juga teman-teman. Nah, lanjut ke VL. VL ini 2 diambil 2 bagi 6 sama dengan 0 ya teman-teman. 2 diambil 2 sama dengan 0. Kita tulis 0. Nah, VM kita tulis lagi 3 dikurangi 1 jadi 2. 2 dibagi 6 pangkat 2, hasilnya 0,11. Kita tulis 0,11. Nah, lanjut kita ke varian jalur kritis ya teman-teman. Nah, jadi kita jumlahkan varian yang sudah kita cari. 0,11 ditambah 0,44 ditambah 0,44 ditambah 0,44 ditambah 0,44 ditambah 0,44. Nah, semuanya kita jumlahkan jadi hasilnya 2,42. Nah, lanjut kita ke standar varian atau standar variasi. Nah, kita tulis akar 2,42 sama dengan 1,5556. Nah, lanjut kita ke probabilitas jika proyek itu dimulai dalam 28 minggu. Nah, kita akan membuat probabilitasnya teman-teman. Nah, kita arsir. Ini yang sudah kita kerjakan tadi, proyeknya berapa teman-teman? 33 minggu ya teman-teman. Jadi kita tulis 33 minggu. Dan ini tadi pertanyaannya jika dalam 28 minggu tuh gimana gitu ya teman-teman. Nah, kita tulis teman-teman. Nah, kita ke Z. Rumus Z itu
itu adalah X dikurang mu dibagi standar deviasi. Nah, jadi Z sama dengan 28 dikurang 3 dibagi 1,556 sama dengan min 3,21. Nah, lanjut. Jadi PZ sama dengan 0,4993. Nah, jadi PXZ yaitu 28 sama dengan PZ ditambah 0,5 sama dengan 0,4993. Nah, ditambah 0,5. Jadi totalnya 0,9993. Nah, ini kalau dipersenin jadinya 99,93. Nah, ini untuk hasil nomor 4. Hasilnya jadi 99,93%.